Semenjak Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua telah memiliki suatu identitas nasional. Di mana apabila suatu negara telah berdiri, maka harus memiliki sebuah identitas. Identitas nasional ini harus tetap dijaga dan terus dikenalkan kepada generasi selanjutnya. Tujuannya agar identitas nasional yang sejati, yakni yang telah diturunkan sejak hari kemerdekaan oleh para pendahulu kita, tidak hilang ataupun berubah. Identitas nasional merupakan suatu karakter atau ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang mana karakter atau ciri tersebut membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional ini sangat penting bagi suatu bangsa. Ini karena tidak mungkin terjaga keutuhan suatu bangsa tanpa mengenal terlebih dahulu identitas dari bangsa itu sendiri. Warisan budaya Indonesia yang begitu beragam patut untuk dibanggakan. Bahkan tak jarang pesona dari Indonesia ini berhasil menarik perhatian mata dunia hingga keberadaannya pun diakui secara resmi oleh UNESCO. Namun entah salah siapa, budaya-budaya Indonesia ini selalu saja lolos dicuri oleh negara asing. Hal tersebut tentu membuat kita sebagai rakyat Indonesia merasa sedih. Tidak hanya satu loh, bahkan ada puluhan budaya Indonesia yang telah diklaim. Kontroversi Tari Pendek 2009 adalah konflik dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh sebuah iklan yang mengiklankan pariwisata negara Malaysia menampilkan fitur penari pendek Bali yang sebetulnya memang bukan tarian Malaysia, sehingga menyebabkan kemarahan bagi warga Indonesia. Iklan pendek itu ditayangkan dalam sebuah stasiun televisi swasta Singapura bernama Discovery Channel di Malaysia, menyebabkan aksi protes Indonesia. Permintaan ini dibuat oleh para pemerintah daerah, sejarawan, budaya, serta pelayanan pariwisata di Indonesia untuk Malaysia demi mengklarifikasi situasi. Pada akhirnya pemerintah Malaysia menyatakan permintaan maaf mereka, namun ditolak oleh Menteri Pariwisata Indonesia karena permintaan maaf itu diberikan secara informal melalui telepon. Menteri Pariwisata Indonesia menuntut permintaan maaf secara tertulis agar terlihat lebih akuntabel. Pemerintah Malaysia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk iklan tersebut dan kemudian pihak Discovery TV mengirimkan surat permintaan maaf kepada kedua negara yang mengatakan bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas periklanan itu. Sebuah postingan milik wakil Malaysia di ajang yang sama tahun 2018 ini mendapat sorotan. Debra Jane Poh adalah wakil Malaysia dalam ajang Miss Grand Internasional tahun ini. Dua unggahan Instagram Debra Jane yang terakhir mendadak menjadi ramai diperbincangkan oleh netizen dari Indonesia. Hal itu tampak dari berbagai macam tulisan dan komentar yang memenuhi kolom komentar postingan. Sebuah foto Debra Jane saat sedang berpose dengan mengenakan kostum motif batik berwarna coklat diunggah. Dalam foto itu, Debra Jane mengenakan celana hitam dan atasan bermotif mirip batik parang khas Indonesia. Ia mengalungkan selempang yang menunjukkan identitas perwakilannya, yakni Malaysia. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyikapi dengan tegas terkait Malaysia yang mengklaim kesenian reog. Sejumlah seniman reog Ponorogo turun ke jalan mengecam Malaysia yang akan mengklaim kesenian reog ke UNESCO. Dengan menurunkan puluhan reog, para seniman menggelar atraksi. Seniman reog meminta Presiden Jokowi tegas menyelamatkan reog Ponorogo sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Jika klaim dari Malaysia berhasil dan Indonesia jangan sampai ya Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan UNESCO, ada banyak warga yang terancam juga baik itu dari segi penghasilan dan juga kesejahteraan. Seperti itu ya Pak Sugiri. Itu yang pertama. Yang kedua, nasionalisme. Itu yang paling penting.
Artinya hari ini mestinya kita berpikir bahwa kita ini yang kita miliki reok ya. Ketika mau diancam tetangga, bagaimana rasa darah nasional kita, itu yang paling penting. Begitu banyak warisan budaya Indonesia yang telah diklaim oleh negara lain. Lantas, langkah seperti apa yang dapat diambil oleh pemerintah dan kita sebagai masyarakat Indonesia dalam mempertahankan identitas nasional yang kita miliki? Yang dapat dilakukan oleh pemerintah diantaranya ialah melakukan diplomasi budaya atas kekayaan khazanah karya budaya bangsa agar tidak diklaim oleh negara lain. Kemudian, pemerintah juga harus mendaftarkan beragam hasil budaya bangsa kepada UNESCO dan menambahkan alokasi anggaran untuk kebudayaan dan menginventarisasi hasil budaya yang akan didaftarkan ke UNESCO. Dan kita sebagai rakyat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sadar. Menanamkan kesadaran pada generasi muda bahwa kita merupakan warga negara Indonesia dengan beribu kearifan yang perlu dijaga dan diperkaya. Yang kedua, bangga. Dengan adanya rasa bangga, diharapkan identitas nasional akan selalu dijunjung tinggi sehingga tak akan lekang oleh waktu. Yang ketiga, kritis. Dengan hadirnya globalisasi, tentunya budaya dari luar akan mudah masuk ke dalam negeri. Disinilah sikap kritis akan berperan sebagai tameng dalam menyeleksi budaya yang masuk. Diharapkan dengan kokohnya 3 sikap dasar ini, generasi muda tak lagi memandang sebelah mata identitas nasional. Sebuah pepatah berkata, teori tanpa praktek adalah lumpuh. Praktek tanpa teori adalah buta. Mari kita terapkan ilmu kewarganegaraan dan Pancasila dalam kehidupan kita. Karena kita adalah aset berharga Indonesia.